Halo sahabat Mitsubishi, perkenalkan saya Dea dari Mitsubishi Sukafajar, cabang Solo. Sobat, hari ini Dea akan mereview tentang truk varian terbaru dari Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Canter Euro 4. Sobat, Mitsubishi telah mengupgrade mesinnya dari Euro 2 menjadi Euro 4. Apa sih Canter Euro 4 ini? Euro 4 merupakan standar emisi gas buang bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, di mana emisi yang dikeluarkan lebih ramah lingkungan dan di bawah batas maksimum zat bahan pencemar. Mitsubishi Canter Euro 4 menyuguhkan beberapa hal baru loh. Pengen tahu lebih jelasnya? Cus simak videonya. Nah, sekarang dia sudah berada di Mitsubishi Canter Euro 4 di tipe FE74 Super Speed. Pada posisi depan, terdapat new emblem design yang dahulunya bertulis Cold Diesel, kini telah berubah menjadi Canter, di mana emblem ini timbul dan menarik dengan chrome accent silver. Di bagian kaca depan terdapat wiper yang terintegrasi dengan air washer. Nah, untuk sekarang Mitsubishi Canter Euro 4 telah menggunakan mesin terbaru, yaitu 4V212A T1. Didukung sistem terbaru Common Rail Injection System yang dikontrol oleh ECU, membuat torsi mesin lebih besar 14%. Selanjutnya, mesin dilengkapi komponen Exhaust Gas Recirculation atau EGR yang menurunkan kadar emisi nitrogen oksida sehingga emisi gas buang kendaraan lebih ramah lingkungan. Posisi ECU berada di bawah tangki cadangan air radiator. Letaknya yang berada di luar membuat sirkulasi pendinginan ECU menjadi lebih bagus. Tangki cadangan air radiator sekarang telah berubah posisi. Sekarang letaknya berada di sisi kiri kabin, di mana memudahkan pengemudi untuk mengecek cadangan air radiator. Menggunakan aki 50 ampere sebanyak 2 buah dan filter minyak yang dibuat dengan gaya baru berdampingan. Oke sobat, kita lanjut ke bagian ban. Untuk bannya menggunakan jenis ban bias dengan ukuran 750 dengan diameter 16 dan play rating 14. Untuk bagian belakang dilengkapi dengan kamera mundur yang memudahkan driver dalam memarkirkan kendaraan. FE74 Super Speed dilengkapi dengan tangki bahan bakar berkapasitas 100 liter. Kemudian dilengkapi dengan diesel oxidation catalyst, fungsinya untuk memecah hidrokarbon dan karbon monoksida menjadi zat yang tidak lebih berbahaya seperti air dan karbon dioksida. Nah, sekarang dia sudah berada di dalam kabin FE74 Super Speed nih. Kabin ini dilengkapi dengan sun visor untuk pelindung matahari. Kemudian juga terdapat back mirror untuk mengontrol monitor kamera mundur. Dan Canter ini juga telah dilengkapi dengan lampu LED. Untuk dashboardnya hadir dengan warna hitam doff. Desain dashboard ergonomis dan fungsional memberikan kenyamanan bagi pengemudi. Lalu tuas transmisinya juga menyatu dengan dashboard sehingga mudah dijangkau dan memberikan ruang gerak yang luas. Di bagian speedometer sudah ada tachometer, gunanya untuk memperoleh tenaga maksimal tanpa menggunakan filling lagi, dan penggunaan bahan bakar menjadi lebih irit dan lebih efisien. FE74 Super Speed adalah tipe kendaraan niaga yang cocok dikendarai di jalan lintas atau datar, di mana mesin yang mendukungnya bisa melaju cepat di jalan datar sehingga cocok untuk kegiatan ekspedisi barang atau angkutan hasil bumi di jalan lintas. Karoseri yang pas untuk tipe ini adalah bak kayu dan box. Untuk program servisnya, Sobat Mitsubishi mendapatkan free service di 40.000 km atau 2 tahun, dan garansi di 100.000 km atau 3 tahun, dengan syarat Sobat Mitsubishi harus melakukan servis rutin di dealer Mitsubishi ya. Selamat siang, Juragan Mitsubishi di tanah air.
Perkenalkan, nama saya Budiman, saya mekanik PT Sukafajar Tebang Solo. Sebelum saya menjelaskan perawatan harian pada kanter, terlebih dulu saya akan menjelaskan macam-macam produk dari Mitsubishi, ini part yang asli. Yang pertama, engine oilnya TH1 1540, dan untuk penggantiannya setiap 10.000 km. Nah, ini contoh olinya 1540. Yang kedua, oli power steering 3 perlian ya, PSF. Untuk penggantiannya setiap 50.000 km. Yang ketiga, minyak remnya step 3, penggantiannya setiap 25.000 km. Selanjutnya, radiator coolant atau air radiator, penggantiannya setiap 40.000 km. Selanjutnya, fuel filter, untuk penggantiannya setiap 20.000 km. Untuk water separatornya 20.000 km. Dan yang terakhir, air cleanernya setiap 40.000 km. Kalau untuk pemakaian berat sekitar 20.000 km. Baiklah, selanjutnya kita langsung masuk ke pengecekan hariannya pada kanter. Untuk langkah pertama, kita cek oli mesin. Kita buka sticknya ini. Kita lihat batas olinya. Apabila batasnya batas ini, berarti olinya cukup. Seandainya batasnya di bawah ini, sebenarnya kita lakukan penambahan oli. Atau kalau kilometernya udah sampai, sebaiknya kita lakukan penggantian oli. Kita pasang sticknya kembali. Yang kedua, oli power steering. Kita lihat kondisi olinya, apakah masih merah. Kalau masih merah berarti masih bagus. Kita lihat batas maksimal dan minimalnya. Kalau batasnya minimal, sebaiknya kita lakukan penambahan. Kalau batasnya maksimal, tidak perlu kita lakukan penambahan. Selanjutnya, pengecekan air radiator. Ini radiatornya. Cara membukanya, kita buka locknya ini, kita putar ke arah ke kiri. Baru kita lakukan pengisian air radiatornya sampai batasnya batas full, dan kita pasang tutupnya kembali. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada terminal baterainya. Kita buka baut 2 ini. Kita lepaskan murnya. Kita lihat kondisi baterainya, terminal baterainya, apa tidak ada masalah. Kalau seadanya ada masalah, kita lakukan pembersihan. Kita bersihkan kotorannya dan kita pasang kembali. Kita tutup kembali kunci baterainya. Kita kencangkan lagi murnya. Selanjutnya kita periksa itu atas separatornya. Kita lihat indikatornya ini. Apabila indikatornya ini naik ke atas, berarti kita lakukan pembersihan. Kalau batasnya masih di bawah, sebenarnya kita lakukan pembersihan. Dan untuk pembersihannya sekitar 5.000 km. Dan untuk penggantiannya sekitar 20.000 km. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada filter udaranya atau seringan udaranya. Untuk filter udara ini pembersihannya sekitar 5.000 km, dan untuk penggantiannya sekitar 40.000 km. Dan untuk pemakaian berat biasanya kita lakukan penggantian sekitar 20.000 km. Kita lakukan pengecekan pada fan belnya. Kita lihat kondisi fan belnya apa masih baik. Kita lihat giginya apa dalam kondisi baik giginya. Kalau seandainya kondisinya tidak baik, sebaiknya kita lakukan penggantian dengan cadang yang asli. Tetapi kalau kondisinya masih bagus, kita lakukan penyetelan ulang. Selanjutnya kita cek pada bagian kabin. Sebaiknya kita turunkan kabinnya dulu.
lepaskan loopnya. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada dalam kabin. Itu kita periksa air washernya, air kacanya. Nah, untuk pengisian airnya kita isikan di sini sampai batasnya penuh. Setelah penuh kita tutup kembali. Kita tutup kembali air washernya. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada minyak remnya. Nah, ini tabung minyak remnya. Kita buka tutupnya ini. Nah, kalau untuk pengisiannya kita buka tutupnya. Kita lihat batasnya, batas maksimal minimalnya. Kalau seandainya batasnya di minimal, sebaiknya kita lakukan penambahan minyak rem. Kalau batasnya maksimal, sebaiknya tidak kita lakukan penambahan. Untuk minyak remnya sudah jelaskan di sini. Second 3 atau 3 pilihan 3 seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Kita tutup lagi minyak remnya. Selanjutnya kita cek bagian indikator lemnya atau panel mesinnya. Yang pertama kita cek lampu cek engine-nya. Ini kan lampu cek engine-nya 2 nih. Kita pastikan kondisi keduanya hidup. Yang kedua oli mesinnya. Kita pastikan lampunya menyala. Selanjutnya indikator air akinya untuk pengisiannya. Nah, ini lambangnya. Yang keempat indikator parking brake-nya. Selanjutnya indikator panas mobil, temperaturnya. Selanjutnya indikator bahan bakar. Selanjutnya kilometernya. Dan yang terakhir indikator RPM-nya. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada lampu besarnya. Apa dia fungsi dengan baik. Nah, kita cek pula lampu kabutnya, fog lampnya, lampu hazardnya. Baiklah, selanjutnya kita cek pada bagian belakangnya. Kita cek bagian lampu remnya, apakah masih hidup atau putus. Lampu mundurnya, lampu sennya kiri kanan. Kalau seandainya putus, kita lakukan penggantian dengan spare part yang asli. Oke sobat, sekian penjelasan mengenai fitur Mitsubishi Canter Euro 4 tipe FE74 Super Speed dan Perawatan harian yang perlu diperhatikan. terima kasih sudah menonton.